Selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kembali saya menjumpai Bapak Ibu sekalian. Tadi pagi saya habis jalan-jalan di depan rumah. Nah, di pinggir jalan itu ada tumbuhan pohon jarak. Saya ingat zaman saya masih punya bayi ya. Saya diajar oleh ibu saya, daun jarak itu bisa meredakan perut kembung bayi atau kadang-kadang demam. Jadi ini daun jaraknya kayak gini ya. Nah, ini daun jarak ini ternyata tidak, sekarang ini ya nggak begitu banyak lah yang mengenal daun jarak ini punya manfaat ya. Tapi di pinggir jalan banyak tumbuhannya. Daun jarak ini sudah banyak juga yang ekstrak kan ya untuk dijadikan obat-obatan. Jadi obat-obatan secara tradisional gitu aja ya. Obat-obatan tradisional itu dia daun jarak ini bisa bermanfaat untuk itu ya. Dia merupakan salah satu tanaman yang dimanfaatkan sebagai obat-obatan ya, dan ada yang memiliki khusus kebun daun jarak. Tadinya saya juga nggak tahu ini orang nanam pohon jarak banyak gitu ya, karena saya juga biasa tinggal di perumahan. Jadi untuk mereka-mereka yang punya usaha obat-obatan itu saya belum pernah begitu melihat ya. Karena daun jarak ini diketahui mempunyai berbagai kandungan yang berguna bagi tubuh, mulai dari kandungan alkaloid ya, astragalin, fitonutrien, nikotilavalerin, camderot, dan guertasin. Nah, juga ada kandungan dalam daun jarak ini yang dikatakan mampu mengatasi berbagai gangguan penyakit. Nah, itu adalah laporan jurnalistik dari media merdeka.com. Jadi tidak heran jika daun jarak sering dijadikan bahan alami dan secara tradisional untuk mengobati berbagai penyakit, seperti untuk meredakan kondisi demam. Nah, dulu kan itu dia mungkin ya, saya juga belajar dari ibu saya dulu, demam pada anak, sementara belum dibawa ke dokter ya. Sementara saat itu pantesan dulu ibu saya tuh ketika saya mau punya bayi, ibu saya udah nanam pohon jarak ini ya. Dia mengobati penyakit seperti untuk meredakan perut kembung ya, demam pada anak-anak. Terus yang hebatnya tuh masalah sembelit atau susah buang air besar ya. Bukan hanya itu, terdapat beberapa manfaat daun jarak bagi kesehatan tubuh. Yang tidak kalah penting adalah dapat dijadikan referensi sebagai pengobatan tradisional untuk mengatasi gangguan kesehatan, yaitu diantaranya ya yang saya belum pernah tahu ini, tapi saya pernah melihat. Saya pikir ini aja ya, ide-ide aja, karena saya nggak pernah belajar soal itu ya. Jadi itu sariawan. Saya punya teman itu dia sariawan gitu ya. Saya pikir kalau sariawan ke dokter obat ini, ternyata tidak. Dia ambil daun jarak ini, dipotes, ada getahnya gitu ya, dikremes-kremes gitu, terus diteteskan gitu, tes gitu. Jadi untuk setelah itu dia karena udah reda gitu ya, dia ternyata reda, dia perasaannya udah nggak mendenyut lagi, nah gitu ya. Ternyata dia dapat untuk mengatasi peradangan pada sariawan yang mendenyut itu. Saya baru tahu, dengan cara meremas bagian ujung daun, batang daun jarak. Setelah muncul getahnya itu ya, oleskan getahnya itu tersebut pada bagian mulut yang terkena sariawan secara perlahan aja, terus gitu ya. Akan sedikit hingga perlahan rasa
menurut teman saya itu pelan-pelan dia itu denyutnya berkurang. Nah gitu ya. Jadi pertama dapat mengatasi berkurangnya sariawan itu, peradangan pada mulut sariawan itu ya, peradangan yang disebabkan oleh sariawan di mulut. Nah itu manfaat pertama dari daun jarak itu tuh ya Bapak Ibu sekalian. Selain itu daun jarak juga bermanfaat untuk mengatasi perut kembung. Bukan main ya, perut kembung itu penyebabnya macam-macam ya. Nah dengan daun jarak ini bisa membantu mengatasi perut kembung itu tadi, terutama pada anak bayi ya. Bayi itu mudah sekali mengalami perut kembung itu. Kita repot ya kalau kita bawa ke dokter, sedikit ke dokter tentu repot. Ternyata itu tadi daun jarak ini membantu untuk mengatasi perut kembung. Sebenarnya bukan untuk bayi aja atau anak-anak ya, dewasa juga bisa. Jadi sebelumnya siapkan beberapa lembar daun jarak ini ya, yang masih utuh, terus dicuci yang bersih gitu ya. Lalu beri sedikit minyak kayu putih ya, tapi kalau mau agak lemes di atas api gitu, kompor atau lilin gitu ya, hanya supaya layu saja gitu ya. Terus dikasih minyak kayu putih sedikit aja, dioles-oles minyak kayu putih pada permukaannya ini ya, permukaannya itu oleskan pada bagian, lalu dioleskan pada perut ya. Nanti itu di perut itu ya, jadi kita terlentang gitu, itu beberapa daun jarak itu taruh di perut, atau bisa juga di sekitar dada, karena itu memberikan rasa hangat pada tubuh. Untuk hasil yang baik, Anda juga bisa melakukan cara ini sebelum tidur, atau sehingga dapat dibiarkan semalam-malaman ya, secara semalam dibiarkan, karena itu memberikan rasa hangat dan membuat tidur menjadi nyaman ya. Jadi untuk apa tadi? Bermanfaat untuk meredakan sariawan. Sariawan itu saudara-saudara, Bapak Ibu pernah kan merasakan sariawan itu ya. Sariawan itu mendenyut sekali itu kalau ditetesin daun jarak, itu getah daun jarak reda, yang nggak sekali aja, sehari 3 kali lah ya, itu membantu. Terus kedua, untuk mengatasi perut kembung sehingga perut tidak begitu stres ya. Dan ini yang lebih ini lagi Bapak Ibu, kalau lagi punya bayi, aduh repot lagi. Tiba-tiba bayi itu bisa demam loh, kita nggak tahu ya, dia nggak menunjukkan gejala apa-apa, tiba-tiba demam, panas tinggi. Itu udah kita kompres juga, kita kan nggak tahu ya, kita kompres. Nah, daun jarak ini bagi kesehatan tidak kalah menarik. Itu dapat digunakan untuk menurunkan panas demam pada anak. Kalau anak-anak Anda kondisinya tiba-tiba demam, daun jarak ini untuk sementara bisa menjadi pertolongan pertama untuk meredakan gejala demam pada anak ya. Jadi daun jarak ini ternyata manfaatnya lumayan untuk mengatasi gejala-gejala yang timbul dalam tubuh kita ya. Caranya mudah, 2 atau 3 ini ya, daun jarak yang utuh, cuci dengan bersih, lalu oleskan sedikit minyak kayu putih pada permukaannya. Tapi kalau saya dulu kadang-kadang minyak minyak telang atau minyak sayur gitu ya, saya oles-oles gitu ya, saya garang di kompor sebentar ya, nggak lama-lama, cuman biar layu ya. Langsung saya tiup gitu supaya nggak kepanasan bayinya, saya taruh di perutnya gitu ya. Terus supaya kan bayi kita nggak tahu gerakannya, kita bedong perutnya itu, diikat ya, supaya dia bisa posisinya tidak banyak berubah. Jadi dipanaskan
kira-kira 2 menit aja. Jadi pastikan seluruh permukaan daun itu sudah merata ya, merata, dikasih minyak ini ya, sudah merata. Lalu letakkan daun pada bagian perut atau di punggung bayi agar tidak berubah posisi. Bapak Ibu juga bisa menempelkan daun jarak ini dengan cara mudah, yaitu dengan selimutnya itu ya, itu dibedongkan begitu aja. Jadi bayi tidak jadi kalau dia hangat, kalau si bayi ini merasakan kehangatannya, dia juga tenang kok. Dia tidak akan gusrah-gusrah. Nah, tapi kalau sudah pagi atau menjelang ini sudah mulai hari terang, boleh dibawa ke dokter gitu ya, karena kalau malam kan ya kadang-kadang susah. UGD juga kadang-kadang saya pernah bawa ke rumah sakit ya, ke UGD. Oh jangan kira UGD itu juga kalau malam ngantri banyak pasien ya. Tapi kalau orang dewasa kita bawa sih nggak apa-apa, tapi kalau bayi sudah malam-malam juga segala macam. Tapi hanya kalau demam gitu aja ya, untuk sementara kita bisa pakai daun jarak. Dan itu daun jarak ini benar-benar ini sangat bermanfaat. Manfaat yang lain apa Bapak Ibu mau tahu? Adalah ini nih manfaat yang lain buat Bapak Ibu yang kadang-kadang kurang minum, kurang buah. Nah itu akibatnya apa? Sembelit Bapak Ibu, ke belakangnya agak susah. Bisa sih, cuman agak susah, nggak enakan ya kalau sembelit itu, kalau susah. Tapi kalau lancar kan enak. Nah, untuk mendapatkan manfaat dari daun jarak ini ya, gampang. Ambil daun jarak yang masih segar gitu ya, yang masih segar, jangan yang kuning-kuning lah ya, yang masih segar, jangan terlalu muda seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa menyaksikan kan, ini segar, lebar gitu ya. Nah, saya punya 3 nih. Saya ambil 3 untuk ditunjukkan kepada Bapak Ibu ya. Caranya cuci bersih beberapa helai daun jarak yang sudah dipilih tadi ya, sudah dicuci, lalu dikukus di atas api hingga matang. Aduh, daun jarak dikukus sampai matang ya. Nah, lalu gimana? Dikonsumsi sebagai lalapan. Iya, ternyata dia bisa dikonsumsi lalapan Bapak Ibu ya. Jangan pakai sambal, udah begini aja, kasih sedikit garam ya, sambil makan nasi lalap ini. Nah, coba habis lalap ini rasakan hasilnya Bapak Ibu. Enak kan punya daun jarak ini. Dan daun jarak ini dia itu mudah numbuhnya ya, nggak usah di pot lah, di pinggir. Saya nanamnya di pinggir jalan, di luar halaman ya, dan dia numbuh tinggi sekali. Ketika anak saya mau pindah rumah di bawah suaminya, dia motong di stek begitu aja, langsung dia, karena dia masih repot gitu ya, dia pakai pot agak besar lah ya, udah tuncuk gitu aja, sampai sekarang numbuh. Dia pindahkan ke tanah ya udah makin tinggi serut, jadi daun-daunnya jadi bermanfaat juga. Tetangga-tetangganya yang punya bayi juga minta. Nah, kita bisa berbagi juga ya dengan pohon daun jarak ini ya. Kalau daunnya berjatuhan pun tidak susah nyapunya. Bayangkan daun kayak gini kalau mengering mudah kan nyapunya. Gitu ya. Jadi dia dapat dikonsumsi sebagai lalapan, tetapi dikukus dulu Bapak Ibu, ditaburin garam sedikit. Nah, beberapa kali Bapak Ibu melalap ini ya, 1 atau 2 atau 3 kali, Bapak Ibu merasakan hasilnya. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Aduh, keren daun jarak, numbuhnya gampang,
nggak susah dapatnya, nggak usah beli karena nggak ada yang jual, tidak ada yang jual daun jarak ya. Selain itu apalagi Bapak Ibu manfaatnya? Tahu Bapak Ibu? Hari gini walaupun udah modern ternyata ada juga, dia ini bisa mengobati atau menghilangkan kurap. Ayo siapa yang berkurap ya? Berkurap ini kurap ini walaupun kita bersih kadang-kadang datang juga karena apa? Dia kadang-kadang, kata dokter bukan kata saya, kata dokter itu bisa juga karena alergi ya. Alergi itu saya pikir dulu kalau alergi itu keluar ingus atau batuk gitu ya, ternyata tidak Bapak Ibu. Alergi juga itu kulit itu gatal, terus kalau kita garuk itu digaruk salah dibiarkan gatal gitu ya. Nah ini dengan daun jarak ini bisa membantu, yaitu menghilangkan gangguan kulit kurap. Dalam hal ini daun jarak mempunyai kandungan minyak alami yang memiliki senyawa aktif asam undesilenat. Nah, ini laporan dari merdeka.com ya. Senyawa ini dapat bekerja meredakan berbagai gejala yang terjadi pada penderita kurap. Jadi Bapak Ibu kalau kurapan gitu ya, ternyata kalau di depan rumah Bapak Ibu ada itu pohon daun jarak ini, tinggal dia ambil aja, cukup mudah kok. Ambil beberapa lembar daun jarak yang sudah dicuci bersih, biasa ya harus dicuci ya. Kemudian rendam daun jarak dengan minyak kelapa selama beberapa jam. Minyak kelapa nggak usah pakai minyak kelapa juga bisa, minyak sayur ya, sedikit aja. Panaskan minyak dengan daun jarak selama beberapa saat ya, sebentar aja kali untuk supaya lemes aja gitu, supaya itu lemes. Tapi kalau ditempel begitu aja pun dia terlalu prosesnya juga enggak ini ya. Saya tidak mengerti mengapa harus dipanaskan. Saya hanya berpikir kalau dipanaskan itu dia lemes begitu ya. Jika sudah oleskan daun jarak ke permukaan, daun jarak itu ditempelkan yang kurapan itu tadi, dioles-oleskan, lalu ditutup menggunakan yang dioleskan gini ya, terus tutup pakai kain gitu ya. Tutup dengan menggunakan katun atau handuk ya. Jadi panasnya tadi bisa meresap gitu ya, hangatnya untuk semalaman, dan perlahan kurap dapat berkurang dengan sendirinya. Bapak Ibu, itu kurap, dia musuhnya daun jarak ya. Cara ini bisa dilakukan rutin setiap hari sampai mendapatkan hasil yang maksimal. Di rumah sakit tidak ada itu yang seperti itu ya. Kalau biasanya paling dikasih salep gitu ya, tapi numbuh lagi. Tapi dengan daun jarak ini beberapa hari berkurang ya. Lalu apalagi Bapak Ibu, ada lagi manfaatnya ya. Manfaatnya daun jarak itu tadi ya, udah banyak loh itu manfaatnya bagi kesehatan. Juga Bapak Ibu biasanya yang sudah senja seperti saya mengalami rematik. Manfaatnya bisa mengatasi rematik. Oleskan arus ini, jadi daun jarak direbus. Jadi direbus, oleskan air rebusan daun jarak pada bagian tubuh yang terkena rematik. Sebelumnya siapkan 5 atau 8 lembar daun jarak, cuci bersih, terus ditumbuk ya daun jarak dengan menambahkan sedikit air hangat hingga halus ya. Jika sudah, oleskan daun jarak yang sudah dihaluskan di bagian tubuh yang terasa sakit oleh rematik. Cara ini bisa dilakukan minimal Bapak Ibu 3 kali sehari
hingga gejalanya dapat mereda. Ini rupanya daun jarak ini ada di dalamnya kandungan yang panasnya itu tadi kali ya. Nah, tapi luar biasa, saya belum bisa menguraikan bagaimana prosesnya, tapi yang jelas daun jarak ini manfaatnya memang saya rasakan, terutama ketika punya bayi, itu dia. Jadi bagi kesehatan yang cukup penting itu manfaat lainnya adalah menstabilkan kadar gula darah. Hal ini bisa didapatkan dengan mengkonsumsi air rebusan daun jarak secara rutin setiap hari. Gaya banget nih daun jarak ternyata ya. Ini kalau di kota-kota memang langka. Kalau rebus daun jarak, di mana nemu daun jarak? Makanya kita jangan malas nanam daun jarak. Pohon daun jarak ini walaupun kelihatan sepele, tetapi dia menolong kita ya. Caranya sangat mudah, yaitu cukup merebus beberapa lembar daun jarak yang sudah dicuci bersih. Setelah mendidih, masukkan ke dalam gelas. Tunggu dingin lah ya, supaya lebih rasa-rasa hangat lah. Dan air rebusan daun jarak dapat diminum. Ramuan ini sangat baik dikonsumsi bagi penderita diabetes untuk mencegah naiknya kadar gula dalam tubuh. Luar biasa daun jarak ya. Hebat nih, bangga. Dulu di desa saya di desa dulu, saya orang desa ya. Pohon daun jarak ini banyak, saya pikir hanya untuk pagar halaman. Ternyata nggak saya kira, nggak menduga ya kalau ternyata daun jarak ini banyak manfaatnya ya. Jadi mungkin dulu kerabat-kerabat saya yang di desa itu mengapa banyak di pagar-pagarnya dengan pohon daun jarak, mungkin ya itu. Jadi kalau sariawan tes gitu ya, terus kalau perutnya kembung, kasih daun jarak ya ada macam-macam kurapan gitu ya, kurapan cuma dipanasin, kasih minyak, tempel. Wah, begini ya, hebat ya Bapak Ibu. Tapi ada yang terakhir ini saya tidak menyarankan, karena itu bagaimanapun juga dia harus ke dokter ya. Tapi dalam laporan ini manfaat daun jarak katanya juga berguna untuk memperbaiki kerusakan hati. Wallahu alam, saya belum tahu. Tapi ini dibuktikan pada sebuah penelitian bahwa ekstrak daun jarak, ekstrak loh ya, artinya dia berarti dia melalui proses yang cukup melalui pertahapan penelitian. Jadi efektif dapat mengatasi kerusakan hati yang disebabkan oleh galatosamin. Jadi terakhir adalah mengatasi kerusakan pada hati. Tetapi saya tidak mereferensi, tapi manfaat-manfaat yang tadi itu sangat menolong kita. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat sore, sampai pada laporan yang berikutnya.